Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Agus Adi Putrawan, dosen pengajar mata kuliah Statistika dan Probabilitas di Program Studi D4 Sarjana Terapan, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik Negeri Bali. Statistika dan probabilitas ini merupakan mata kuliah yang didapat di semester genap dengan bobot 3 SKS, di mana terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah statistika dan probabilitas yang saya ampu antara lain. Yang pertama, mahasiswa diharapkan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sikap religi dan sosial yang melekat kuat. Yang kedua, mahasiswa mampu menjunjung tinggi norma akademik, etika, dan profesionalisme dalam melakukan penyelesaian masalah statistik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghasilkan solusi yang menjawab kebutuhan pemecahan masalah maupun pengambilan keputusan statistik. Yang keempat, mahasiswa mampu menerjemahkan solusi permasalahan statistik ke dalam program atau aplikasi pengolah data statistik. Yang kelima, mahasiswa mampu menggunakan program atau aplikasi pengolah data statistik yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang keenam, mahasiswa memiliki pengetahuan konsep teoritis dasar tentang statistik dan probabilitas, serta mampu menerapkan pengetahuan praktikal secara kreatif dan inovatif di masyarakat. Yang terakhir, yang ketujuh, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan konsep teoritis dasar dan mampu melakukan analisis dasar dan implementasi secara sederhana terhadap suatu program atau aplikasi pengolah data statistik. Adapun pokok-pokok bahasan dalam perkuliahan ini antara lain yang pertama terkait dengan pengantar statistik dan penyajian data. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi dan statistik tabulasi silang. Yang ketiga, ukuran pemusatan data. Yang keempat, ukuran letak data. Yang kelima, estimasi parameter dan uji hipotesis. Yang keenam, uji normalitas dan uji homogenitas data. Yang ketujuh, terkait dengan one simple t-test dan paired t-test. Yang kedelapan, independent sample t-test. Yang kesembilan, uji chi-square sampel tunggal. Yang kesepuluh, independent dan dependent chi-square test. Yang kesebelas, analisis varian atau ANOVA. Yang kedua-belas, analisis regresi dan korelasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mata kuliah statistika dan probabilitas yang saya ampu. Program perkuliahan ini dilaksanakan dengan kerangka kerja Technological, Pedagogic, and Content Knowledge atau TPEC yang mengintegrasikan pengetahuan konsep statistika, pengetahuan teknologi informatika dalam mengubah representasi bahan ajar, serta pengetahuan pedagogik dalam menentukan metode pembelajaran. Di dalam proses pembelajarannya, digunakan metode blended learning yang menggabungkan pembelajaran mandiri melalui jejaring internet atau asynchronous e-learning dengan pembelajaran tatap muka secara virtual atau synchronous e-learning. Synchronous e-learning dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom, sedangkan pembelajaran secara asinkronus dilakukan melalui Learning Management System atau website e-learning Politeknik Negeri Bali. Penyelenggaraan pembelajaran dengan menggunakan e-learning Politeknik Negeri Bali, saya maksudkan untuk memberikan peluang kepada mahasiswa agar dapat berinteraksi setiap saat dengan berbagai sumber belajar selama pandemi, sehingga mempermudah penguasaan konsep-konsep statistika. Penyelenggaraan diskusi dalam kegiatan pembelajaran tatap muka secara virtual atau synchronous e-learning dimaksudkan untuk mempertajam penjelasan teori yang dilakukan. Melalui penerapan metode blended ini, saya harapkan dapat membantu meningkatkan daya nalar dan penguasaan materi statistika dan probabilitas, serta membangun sikap belajar mandiri mahasiswa sehingga secara kreatif dapat mengembangkan kompetensinya. Adapun metode pembelajaran yang secara umum saya lakukan itu saya bagi menjadi dua.
Yang pertama untuk teori, yang kedua untuk praktikum. Secara teori, saya melakukan metode ceramah dan diskusi, di mana tujuannya adalah menyampaikan informasi secara utuh, membangkitkan minat dan motivasi mahasiswa untuk belajar dan memperjelas materi pembelajaran. Selama dilakukannya ceramah dan diskusi, saya mengundang berbagai opini mahasiswa, mendorong gagasan-gagasan dari mahasiswa terkait dengan permasalahan-permasalahan realistis terkait dengan topik yang kami bahas. Dalam melakukan praktikum, saya menggunakan aplikasi analisis data SPSS dengan mengambil masalah-masalah konkret di industri dan yang sering dihadapi oleh mahasiswa di lapangan. Tujuannya, sebagai perguruan tinggi vokasi yang tidak lepas dari adanya praktikum, saya mengajak mahasiswa untuk melihat permasalahan-permasalahan real yang mungkin saja mereka temui ketika melakukan praktek kerja lapangan atau ketika sudah bekerja di industri nantinya. Sehingga mereka mengetahui secara utuh apa yang mereka pelajari, kegunaannya apa, dan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bantuan aplikasi pengolah data. Adapun metode penilaian yang dilakukan selama perkuliahan ini berlangsung, saya bagi menjadi dua. Yang pertama, formative assessment, di mana terdapat dua indikator, yaitu tugas sebesar 20%, kemudian soft skill, penilaian soft skill sebesar 10%. Tugas diberikan kepada mahasiswa sebagai project, yang dengan pendekatan project-based learning, di mana mahasiswa perguruan tinggi vokasi yang saya ajar itu mengetahui secara utuh tentang bagaimana aplikasi konsep-konsep yang dipelajari. Soft skill dalam pembelajaran saya lihat dari bagaimana keaktifan mahasiswa, bagaimana sopan santunnya, bagaimana cara berpikirnya, dan bagaimana ia menyampaikan pendapat dan gagasannya selama perkuliahan berlangsung. Untuk penilaian secara sumatif atau summative assessment, saya lakukan dengan dua indikator. Yang pertama, ujian tengah semester dengan bobot 30%, di mana ujian ini dilakukan di pertemuan ke-9 atau ke-10. Dan yang terakhir, penilaian akhir semester dengan bobot 40% yang saya lakukan di akhir perkuliahan. Terkait dengan sumber belajar yang saya gunakan selama perkuliahan berlangsung, itu terdiri dari sumber cetak dan non-cetak. Cetak terdiri dari buku pengantar statistika, pengantar metode statistika yang dikarang oleh Husaini Usman dan Anto Dajan, beserta dengan berbagai artikel jurnal ilmiah terkait yang memberikan informasi update kepada mahasiswa terkait tren-tren statistika di kalangan akademis. Berikut saya akan mendemokan proses pembelajaran yang saya lakukan selama perkuliahan statistika dan probabilitas. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, apa kabar hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, masih semangat ya. Sekarang syukurlah semuanya dalam keadaan sehat. Jadi, karena semuanya sudah siap belajar, kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya. Ya, mohon izin saya share screen, Oke. Apa sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Oke. Baik, adik-adik semua, terima kasih atas konfirmasinya. Yang pertama, terima kasih karena sudah bergabung di kelas pada pagi hari ini ya, di pertemuan ke-6. Itu saya lihat yang hadir cukup lengkap. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan one sample t-test, gitu ya. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan topik baru yang mana juga masih terkait erat dengan materi sebelumnya. Jadi, namun sebelum saya masuk ke materi utama, izinkan saya mengingatkan kembali bahwa
ini adalah mata kuliah 3 SKS, di mana materi One Simple Test ini merupakan materi pertemuan ke-6. Sebelum saya lebih lanjut, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran dari perkuliahan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Jadi, adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan ya, yang dilakukan setelah mengikuti perkuliahan ini itu adalah mahasiswa mampu menerjemahkan solusi permasalahan statistik ke dalam program atau aplikasi pengolah data statistik. Nah, kemudian terkait dengan kemampuan akhir yang diharapkan setelah adik-adik mahasiswa semua mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini adalah kalian diharapkan menunjukkan pemahaman dalam menguraikan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan One Simple Test. Nah, adapun selama pembelajaran pada pagi hari ini, secara umum saya lakukan dengan 2 metode ya, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus atau pembelajaran daring itu kita akan lakukan dengan menggunakan Zoom, kemudian asinkronus atau secara kita gunakan LMS atau Learning Management System dari Politeknik Negeri Bali. Saya harap semuanya sudah bergabung ya di e-learning kita. Semua sudah bergabung ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Oke, karena semua sudah bergabung di e-learning management system kita, jadi website e-learning Politeknik Negeri Bali. Jadi kita akan tetap menggunakan itu dengan tujuan saya harapkan kalian bisa mengakses materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Jadi tidak terikat pada waktu perkuliahan. Jadi kalian ingin mengulang materi kuliah sebelumnya atau yang sesudah yang kita lakukan pada pagi hari ini. Jadi saya ingin memastikan adik-adik semua memiliki sumber belajar yang tetap komplit, walaupun tidak sedang mengikuti perkuliahan. Oke. Nah, secara umum, kegiatan yang kita lakukan ini antara lain, yang pertama tentu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, di mana selama penyampaian materi ini, saya mengharapkan kita semua berdiskusi, kemudian kita juga akan membahas terkait dengan aplikasi materi yang kita bahas ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya agar adik-adik semua memiliki pemahaman untuk apa belajar materi One Simple Test, bagaimana penerapan materi One Simple Test ini, dan seperti apa sih aplikasinya ketika kalian nanti PKL dan bekerja di perusahaan atau industri nantinya. Nah, selama pembelajaran kita juga akan mengintegrasikan aplikasi SPSS ya. Jadi, untuk mempermudah analisis, untuk mempermudah perhitungan, kita akan mengintegrasikan penggunaan aplikasi SPSS. Nah, dengan harapan kalian terbiasa nanti ketika melakukan PKL ataupun ketika sudah bekerja di industri, diberikan permasalahan yang terkait dengan One Simple Test ini, jadi kalian terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, nanti apabila ada pertanyaan atau apabila ada saran dan jawaban yang ingin disampaikan, jangan pernah malu, cukup dihidupkan audio. Ya. Kemudian, penutup, seperti biasa, kita akan menarik kesimpulan bersama terkait dengan pembahasan yang kita lakukan. Yes. Sebelumnya ada pertanyaan dulu, kira-kira? Belum ada? Belum. Belum. Oke, kalau belum kita akan mulai ya. Nah, adapun topik pembahasan yang akan kita bahas bersama ya pada pagi hari ini itu secara umum ada 2 kalau saya bisa sampaikan, yaitu yang pertama terkait dengan One Simple Test sendiri, yang akan kita bahas apa sih One Simple Test itu, bagaimana sih dan kondisi seperti apa sih yang mengharuskan kita menggunakan materi One Simple Test ini. Kemudian tentu kita akan belajar permasalahan real dan studi kasus dari One Simple Test dan juga bagaimana menggunakan SPSS untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan One Simple Test, gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke One Simple Test, saya ingin mengenalkan sedikit terkait dengan UJT itu sendiri. Jadi secara umum UJT itu ada banyak ya. Jadi ada uji One Simple Test, ada Parity Test, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, uji T itu apa sih? Atau T-test itu apa sih? Jadi T-test ini adalah salah satu tes statistik yang kita gunakan untuk menguji
kebenaran suatu hipotesis. Nah, kembali lagi tolong diingat hipotesis itu apa. Jadi di pertemuan keempat ya, kita sudah membahas hipotesis itu ada berapa, hipotesis itu apa, kemudian bagaimana menyusun hipotesis gitu ya, terkait dengan penelitian yang kita lakukan. Kemudian terkait itu kita menguji kebenaran hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi secara umum itu adalah definisi dari uji T. Nah, sekarang kita masuk ke one sample t-test. One sample t-test itu apa sih? Jadi one sample t-test ini merupakan teknik analisis untuk membandingkan suatu variabel bebas, di mana teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Gitu. Nah, kapan digunakan one sample t-test ini? Jadi one sample ini digunakan pada data yang Jadi, apa yang kita butuhkan untuk melakukan pengujian one sample t-test ini? Yaitu sebuah kelompok data sebagai data yang akan dibandingkan dan nilai mean atau rata-rata pembanding dalam sebuah populasi yang sama. Kemudian apa saja unsur yang dibutuhkan? Yang pertama, itu pasti datanya harus independen atau nilainya tidak terhubung satu sama lain. Yang kedua, itu datanya diperoleh dari sampel acak sederhana dari populasi. Nah, sampai di sana dulu saya mengundang adik-adik mahasiswa apabila ada yang bertanya, apa ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Siapa? Yuda. Oh, Yuda. Silakan Yuda. Iya, Pak. Baik, saya ingin bertanya terkait apa kondisi yang harus dipahami untuk melakukan uji one sample t-test ya, Pak? Kondisi yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan uji one sample t-test itu ada dua, ya. Yang pertama, data harus berdistribusi normal. Yang kedua, datanya homogen. Jadi, apa yang kita bahas di pertemuan kelima kemarin terkait dengan uji normalitas dan uji homogenitas itu kita pakai sekarang. Ya. Jadi kondisi normalitas dan kondisi homogen data itu kita pakai sebagai prasyarat sebelum melakukan one sample t-test, menguji one sample t-test. Kira-kira Yuda paham? Baik, Pak. Sudah sangat jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ada adik mahasiswa lain? Ada yang mau bertanya kira-kira? Izin bertanya, Pak. Enggak, Ngakan. Silakan Ngakan. Semisal kalau data yang kita punya itu tidak berdistribusi normal, itu gimana ya, Pak? Jika datanya tidak berdistribusi normal, maka analisisnya kita lanjutkan ke analisis non-parametrik namanya. Ya. Jadi, itu kita kenal dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, Ngakan ya? Oke, ada lagi? Terima kasih. Oke, kalau tidak, kita lanjutkan ya. Nah, secara umum, uji T ini memiliki 3 kriteria, adik-adik. Yang pertama, uji pihak kanan, kemudian uji pihak kiri, dan uji dua pihak. Yang mana keduanya ini merupakan dasar dalam pengambilan hipotesis, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke permasalahan realnya. Permasalahan real terkait dengan bagaimana sih one sample t-test itu. Nah, saya mengambil contoh langsung ya, terkait dengan masalah real yang kita bahas. Bisa disimak, mahasiswa semester akhir jurusan akuntansi Politeknik Negeri Bali itu melakukan penelitian terhadap pengaruh penggunaan promosi digital marketing terhadap pedagang kaki lima di Pasar Senggol di Tabanan, di mana diperkirakan pendapatan pedagang itu adalah sama dengan 100.000 per hari setelah promosi dilakukan. Nah, untuk mengetahui promosi secara digital terhadap pendapatan para pedagang, dilakukan penelitian kepada 18 pedagang kaki lima di Pasar Senggol Tabanan dengan mendata keuntungan per hari. Nah, permasalahannya, kita harus menguji kira-kira dugaan mahasiswa tersebut benar nggak sih dengan taraf signifikansi atau alfanya 5%. Nah, data kita asumsikan berdistribusi normal. Nah, kurang lebih datanya bisa saya munculkan seperti ini, Ki. Ya, jadi ini adalah data yang berkaitan dengan data yang dikumpulkan oleh mahasiswa tadi. Nah, adik-adik semua bisa sambil membuka e-learning-nya masing-masing di e-learning kelas 2A ya. Jadi ini sudah saya share juga
saya izin share screen untuk e-learning-nya. Jadi ini dia. Silakan semua. Ini adalah data analisis SPSS untuk kelas A ya yang sudah saya share. Jadi kita semua bisa membuka, bisa melihat melalui e-learning atau LMS Politeknik Negeri Bali itu ada datanya. Adik-adik semua bisa buka di sana ya. Kurang lebih demikian. Nah, saya lanjutkan sedikit. Nah, adik-adik semua terkait dengan ini. Tunggu sebentar. Oke. Tentu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebelum kita melakukan analisis penelitian, ada hal yang harus kita tentukan terlebih dahulu, yaitu menentukan hipotesis. Berkaitan dengan pembahasan yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat nggak kira-kira hipotesis apa yang bisa kita susun dari permasalahan real tadi? Silakan. Bagi yang punya ide. Mungkin saya, Pak. Oke, Anissa. Silakan, Anissa. Iya, kalau menurut saya H0-nya itu atau hipotesis awalnya tidak terdapat pengaruh penggunaan promosi digital marketing terhadap keuntungan pedagang kaki lima di pasar Senggol Tabanan. Dan H1-nya atau hipotesis alternatifnya terdapat pengaruh penggunaan promosi digital marketing terhadap keuntungan pedagang kaki lima di pasar Senggol Tabanan. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Anissa. Jadi benar sekali ya. Oke, untuk H0-nya itu tidak terdapat pengaruh penggunaan promosi digital marketing terhadap keuntungan pedagang kaki lima. Kalau H1 atau hipotesis alternatifnya itu terdapat pengaruh penggunaan promosi digital marketing. Gitu ya. Oke, kemudian dasar pengambil keputusan kira-kira. Apa dasar pengambil keputusan sebelum kita melakukan analisis dengan SPSS? Ada yang masih ingat mungkin? Izin menjawab, Pak. Oh, Utari, silakan. Ya, jadi yang pertama jika nilai signifikansinya two-tailed-nya itu lebih kecil dari 0,05 atau alfa, maka H0-nya itu ditolak. Habis itu yang kedua, jika nilai signifikansi two-tailed-nya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Itu, Pak. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Utari. Jadi setelah kita menentukan hipotesis H0 dan H1, kita harus menentukan dasar pengambilan keputusan dulu. Jadi H0 itu ditolak jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, H0 diterima jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Demikian ya, mohon dicatat. Silakan adik-adik semua dibuka aplikasi SPSS-nya, kita demo bersama, kita latihan bersama terkait dengan bagaimana sih menyelesaikan permasalahan one sample t-test ini. Ya. Saya stop sharing dulu. Nah, ketika kita ingin menggunakan aplikasi SPSS, jadi sudah terlihat ya? Sudah ya? Sudah terlihat ya? Jadi data yang saya sajikan di LMS tadi bisa adik-adik copy, kemudian dikopikan ke sini, ke SPSS-nya. Nah, sudah semua ya? Nah, di bagian variable view, itu mungkin desimalnya bisa dinolkan saja agar tidak ada desimal di sana. Kemudian untuk label, itu kita isikan pendapatan. Ya, sambil diikuti ya, untuk bagaimana kita mempraktekkannya. Ya. Nah, untuk analisisnya sendiri, adik-adik semua bisa memilih tab Analyze, kemudian Compare Means, kemudian pilih One Sample T-Test. Begitu ya. Jadi di bagian pendapatan ini kita pindahkan ke kanan, kemudian di test value-nya itu kita isikan 100.000. Karena tadi mahasiswanya ingin menguji apakah pendapatannya kira-kira berpengaruh tidak. Apakah digital marketing tadi berpengaruh tidak terhadap pendapatan pedagang yang diperkirakan 100.000 per harinya, gitu ya. Nah, kita klik OK, kemudian akan muncul di sana. Kurang lebih hasilnya muncul tidak? Muncul tidak hasilnya di tempat kalian? Muncul ya? Muncul? Mohon dikonfirmasi satu.
Apakah di tempat adik-adik muncul hasilnya? Tidak, Pak. Sudah nggak? Tidak, Oke, Pak. Belum sudah muncul? Pak. Belum muncul. Kurang lebih mungkin seperti ini munculnya ya. Oke. Silakan adik-adik yang lain kalau mau berkomentar, mau memprediksikan hasilnya terkait dengan analisis yang dilakukan, kira-kira bagaimana? Saya persilakan. Ada yang punya pendapat? Prisca ya? Oh, oke, Prisca. Silakan Prisca. Ya Pak, izin menjawab. Oke. Jadi dari hasil yang saya lihat dari data yang dihasilkan, karena nilai signifikan to-tail-nya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya tidak terdapat pengaruh penggunaan promosi digital marketing terhadap keuntungan pedagang kaki lima di pasar Senggol Tabanan. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Prisca. Jadi benar ya? Mungkin Prisca bisa diulangi untuk disampaikan ke teman-temannya. Jadi untuk kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh-pengaruh penggunaan promosi digital marketing terhadap keuntungan pedagang kaki lima di pasar Senggol Tabanan. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau bisa saya sampaikan, benar ya, karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0-nya itu tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap penggunaan digital marketing tadi, begitu, terhadap pedagang kaki lima di pasar Senggol Tabanan. Ya, bagus sekali. Kurang lebih demikian ya. Jadi bagaimana kita menggunakan SPSS untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan one sample t-test, begitu. Jadi sebelum saya akhiri, mungkin adik-adik ada yang mau bertanya, kira-kira? Ada? Tidak, Pak. Tidak ada, Ya, aman, Pak. aman ya, oke. Jadi di bagian penutup kesimpulannya adalah one sample t-test ini kita gunakan untuk apa? Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh yang signifikan terhadap suatu variabel. Demikian, oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas materi terkait dengan parity test. Jadi adik-adik semua bisa dibuka LMS-nya. Saya memberikan materi di sana untuk dipelajari sebagai dasar pembahasan yang akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih adik-adik semua sudah berpartisipasi di pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan ke-7 ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Demikian paparan singkat terkait dengan perkuliahan statistika dan probabilitas yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.